Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel Agus Ayo, channel seputar perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tanpa kurang suatu apapun ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang sudah bergabung ke channel ini, karena cuma di sini teman-teman semua itu akan menemukan informasi perbankan terbaru dan juga produk-produknya yang pastinya sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari guys. Dan juga buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan info menarik dan juga notifikasi terbaru dari channel ini ya guys. Mantap. Oke, sesuai judul kali ini saya akan memberikan informasi terbaru tentang KUR mikro untuk persyaratannya ya teman-teman ya. Yang mana saya pastikan kalau misalnya teman-teman semua itu memenuhi persyaratan ini, saya pastikan Bapak Ibu itu atau teman-teman semua di rumah itu dapat menikmati KUR mikro sampai dengan 50 juta. Dan sebelumnya kita udah pernah membahas ya apa itu KUR mikro, dan juga pernah membahas apa itu KUR PPKM, dan juga pernah membahas apa itu KUR retail ya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih belum paham apa itu KUR mikro, KUR PPKM, dan juga KUR retail, nanti bisa menonton video yang saya sertakan ada di link di deskripsi ya, atau mungkin juga bisa nonton link yang ada di atas sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasannya ya. Jadi bagaimana persyaratan untuk pinjam KUR BRI, yang mana untuk persyaratan ini adalah persyaratan yang utama ya teman-teman ya. Jadi saya pastikan kalau misalnya teman-teman di rumah itu untuk 3 persyaratan ini itu dapat dipenuhi, saya pastikan nanti bisa mendapat atau mungkin menikmati pinjaman KUR mikro sampai dengan 50 juta guys. Jadi untuk yang pertama ya teman-teman ya, untuk persyaratan itu adalah teman-teman itu harus memiliki usaha yang produktif dan juga layak dibiayai dengan pinjaman KUR. Jadi untuk pertama itu teman-teman apabila ingin menikmati pinjaman KUR, syaratnya itu harus mempunyai usaha. Untuk usahanya ini jadi bisa online dan juga bisa offline. Tapi untuk pinjaman online-nya sendiri itu juga harus dibuktikan dengan barang-barang yang diperjualkan ya. Nanti ada soalnya nanti ada surveinya juga, ada pengecekannya juga, nanti ada foto juga bersama dengan petugas dari banknya yang khusus untuk mensurvei pinjaman Bapak Ibu sendiri untuk pencairannya ya. Kemudian yang kedua itu Bapak Ibu tidak sedang menikmati kredit atau pembiayaan modal usaha atau investasi di bank lain ya. Jadi Bapak Ibu itu tidak mempunyai pinjaman di bank lain, atau mungkin pinjaman yang sifatnya ini ada di bank lain selain Bank BRI ya, seperti itu. Jadi pinjaman KUR ini wajib tidak mempunyai pinjaman di bank lain, seperti itu. Itu memang ketentuannya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya Bapak Ibu ya, yang ini yang paling penting. Jadi yang dari kedua itu juga penting, tapi yang ketiga ini juga termasuk yang paling penting ya. Yang mana Bapak Ibu itu tidak memiliki riwayat tunggakan di jasa perkreditan manapun, baik itu bank atau mungkin tempat lain ya. Soalnya nanti pas ada pengecekan juga. Untuk pengecekan itu nanti ada pengecekan BI checking ya. Yang mana untuk BI checking ini adalah pengecekan daripada riwayat atau mungkin rapot Bapak Ibu selama pinjam di dimanapun. Jadi lewat BI checking ini Bapak Ibu nanti kelihatan rapotnya ya, pinjam di mana, jumlahnya berapa, nanti kelihatan. Apabila BI checkingnya ini bersih, lancar, misalnya pinjamannya lancar, tidak ada tunggakan, saya pastikan itu dapat menikmati pinjaman KUR. Atau mungkin misal pinjamannya tidak pernah ada pinjam sama sekali, nanti di BI checking ini pun juga terlihat tidak ada pinjaman sama sekali. Tetapi apabila Bapak Ibu mempunyai riwayat tunggakan di bank lain atau mungkin lembaga perkreditan yang lain, itu nanti akan terlihat di BI checking, dan itu dapat membuat namanya pinjaman KUR ini tidak dapat di ACC dan juga tidak dapat dicairkan ya. Jadi yang ketiga ini itu BI checkingnya itu harus bersih, tidak mempunyai tunggakan dan juga tidak mempunyai riwayat pinjaman yang kurang baik di tempat lain atau mungkin di perkreditan yang lain ya, karena memang seperti itu persyaratannya, seperti itu teman-teman ya. Jika dari ketiga persyaratan umum itu terpenuhi, maka saya pastikan Bapak Ibu itu dapat menikmati pinjaman KUR ya, baik itu pinjaman KUR mikro atau mungkin KUR PPKM atau mungkin pinjaman KUR yang retail ya. Untuk ketiga pinjaman KUR itu berbeda-beda untuk pengertiannya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui apa pengertiannya, tinggal menonton video saya saja yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Dan jika ketiga persyaratan umum itu sudah terpenuhi, nanti Bapak Ibu tinggal datang saja ke bank BRI terdekat, nanti bertemu dengan customer service, tentunya masih mengantri ya. Nanti bisa bertemu dengan customer service dengan membawa beberapa lampiran berkas-berkas ya.
Yaitu untuk berkas perjalanan sendiri antara lain adalah fotokopi KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian juga fotokopi buku nikah apabila sudah menikah. Apabila masih melajang atau mungkin sudah berpisah, jadi tanpa itu ya, tanpa buku nikah ya. Kemudian yang kedua untuk berkasnya itu Bapak Ibu itu harus membawa surat keterangan usaha, yang mana surat keterangan usaha itu adalah bukti legalitas daripada usaha Bapak Ibu sendiri ya. Untuk surat keterangan usaha ini macam-macam namanya ya, ada yang namanya SIUP, ada yang namanya TDP, ada yang namanya UMK, ada yang namanya IMB, ada yang namanya surat keterangan usaha dari balai desa yang ada tanda tangan dari kepala desanya, itu juga bisa ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu itu harus memberikan nomor HP atau mungkin nomor WA yang fungsinya ini nanti bisa dihubungi oleh petugasnya secara langsung. Jadi nomornya harus aktif ya, nanti biar bisa dihubungi oleh petugas surveinya. Kemudian Bapak Ibu sampaikan ke CS itu mau pinjam berapa dan juga jangka waktunya itu berapa tahun, dan itu dipastikan ya dengan kemampuan Bapak Ibu menyicil berapa, dengan jangka waktunya itu berapa tahun, itu dipastikan ya, jangan sampai memberatkan Bapak Ibu sendiri untuk cicilannya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya, untuk itu juga nggak sekalah penting juga untuk Bapak Ibu itu bisa minta nomor HP Pak Mantrinya. Jadi nanti bisa sama-sama berkomunikasi, menanyakan untuk pinjamannya ini prosesnya udah sampai mana ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa juga minta nomor HP Pak Mantrinya, yang mana Pak Mantrinya ini yang bertugas di daerah atau mungkin di desa Bapak Ibu sendiri ya. Jadi nanti bisa minta nomor HP Pak Mantrinya, nanti bisa berkomunikasi secara langsung seperti itu ya. Dan yang dimaksud dengan Mantri BRI sendiri itu adalah tugasnya mensurvei dan juga menilai dan juga nanti memprakarsai pinjaman Bapak Ibu. Nanti pinjaman Bapak Ibu layak atau tidak dibayar dengan kur, nanti keputusannya ada di Pak Mantri ya tentunya ya. Oke. Sedikit memberikan informasi penting ya untuk Bapak Ibu, untuk pinjaman kur ini itu ada batasnya. Untuk kuotanya sendiri itu tidak selamanya itu ada. Jadi untuk pinjaman kur sendiri ini ada batasnya, dan saya prediksi untuk pinjaman kur ini mungkin bisa habis di bulan Oktober tahun ini ya Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu yang masih berminat atau mungkin lagi berminat itu langsung aja datang ke bank BRI terdekat dengan membawa berkas-berkas yang tadi saya jelaskan ya. Tinggal datang aja ke customer service, nanti tinggal disampaikan mau pinjam berapa, jangka waktunya berapa, dan juga jangan lupa tinggalkan nomor handphone yang bisa dihubungi ya guys. Oke. Dan sebagaimana kita ketahui untuk pinjaman kur ini tuh bunganya sangat murah sekali, itu untuk per tahunnya itu 6%. Jadi sangat cocok sekali untuk memulihkan perekonomian masyarakat Bapak Ibu di rumah dan juga teman-teman sekalian ya. Jadi untuk pinjaman kur ini sangat murah sekali. Dan saya harapkan apabila Bapak Ibu itu sudah menikmati pinjaman kur atau mungkin yang baru pencairan, dijaga benar-benar itu untuk angsurannya, jangan sampai menunggak, jangan sampai lewat tanggal. Apabila sampai lewat tanggal itu nanti dapat memberikan beban sendiri untuk Bapak Ibu sendiri ya. Kenapa? Karena untuk setiap namanya riwayat pinjaman itu akan terekam di BI Checking, yang mana BI Checking ini itu akan selamanya ada data Bapak Ibu yang menunggak itu. Jadi biarpun lama tetap datanya itu masih terlihat di BI Checking. Jadi nanti kalau misalnya pinjam lagi itu susah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan untuk pinjaman kur ini bisa lancar, otomatis nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau pinjam lagi itu juga bisa seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak terhambat di pinjamannya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah subscribe ke channel saya ya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan, salah satunya adalah dari channel Bapak Aku ini ya. Pak, kalau pinjam uang ke BRI tapi tidak memiliki usaha, tapi saya bekerja sebagai karyawan swasta, bisa apa enggak? Mohon maaf, itu belum bisa. Jadi harus mempunyai usaha. Untuk kerja swasta bisa, tapi harus ada usahanya ya, harus memiliki usaha yang nyata, yang memiliki surat keterangan usaha, legalitas dari desa juga bisa itu ya, harus memiliki usaha. Oke. Selanjutnya ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Tari Laundry. Tari Laundry ini bertanya, Pak, sudah 5 kali saya datang ke BRI, Mas, baik BRI Pusat pun cabang, toh saya juga ditolak. Alasannya suami mesti di tempat saat pencairan dana kur nantinya. Padahal semua persyaratan sudah saya lengkapi. Dalam kondisi ekonomi sekarang ini, harapan saya semula bisa terbantu oleh pihak BRI. Nyatanya ambles, suami mesti dinas. Wong saya selama ini cari nafkah, lagian mana bisa istri atur suami. Para suami bebas ke sana kemari, tak peduli mah tangganya.
Wah, harus nungguin dulu baru kami bisa makan mas. Seperti itu ya pertanyaannya ya. Jadi oke, saya akan menjawab pertanyaannya dari Tari Laundry. Jadi untuk pinjamannya ini harus datang ya, suami istri itu harus datang saat pencairan. Jadi tidak boleh terpisah, suami sendiri istri sendiri itu tidak boleh. Jadi harus ada tanda tangan dari suami istri saat pencairan pinjaman. Jadi tidak boleh dipisahkan ya, harus sama-sama ya, seperti itu. Ya, mohon maaf tidak bisa sendiri-sendiri, harus berdua sama suami dan istri, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, kalau single parent mungkin ya, bisa pinjam kur karena saya punya tempat usaha tapi kendala modal Pak. Ya, kalau single parent bisa, Bapak Ibu itu kalau misalnya Ibu udah berpisah atau mungkin udah meninggal suaminya ya, mohon maaf ya, itu bisa dibiayai dengan pinjaman kur ya, asal itu mempunyai usaha dan juga persyaratan yang tadi saya sebutkan bisa dibawa ya untuk pemberkasannya di customer service ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Hendrik Cuakep ya. Mas mau tanya, saya masih ada cicilan motor di bank lain, apakah bisa mengajukan kur jaminan? Oh ya, oke. Jadi untuk pinjaman masih punya cicilan motor ya. Jadi untuk cicilan motor itu bisa Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu itu punya cicilan motor atau mungkin kartu kredit atau mungkin KPR, itu bisa dibiayai dengan pinjaman kur ya. Jadi pinjam lagi untuk pinjaman kur itu bisa ya. Tapi kalau pinjaman di bank lain itu tidak bisa ya. Kalau misalnya leasing atau mungkin motor atau mungkin KPR atau mungkin kartu kredit itu bisa. Tapi kalau pinjaman bank lain itu tidak bisa ya. Seperti itu. Selanjutnya udah selesai ya. Oke, sedikit yang dapat saya jawab dari pertanyaan teman-teman semua, seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung aja di kolom komentar. Saya kalau misalnya tidak ada kesibukan yang menghadang, pasti akan saya jawab pertanyaan teman-teman semua yang pastinya itu mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tapi jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan info terbaru dan juga notifikasi terbaru dari channel ini ya guys. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan langsung aja ya di kolom komentar. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini. Saya Agus Sayo, semoga teman-teman semua itu dalam keadaan sehat dan juga dapat meneruskan usahanya, dapat memajukan usahanya agar perekonomian kita semakin kuat, semakin kokoh dan juga semakin maju. Dan juga mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID ini dapat berlalu ya guys. Saya Agus Sayo, mohon undur diri. See you, bye-bye. Mantap.